21. Dua wajah kusut sudah tiba di rumah. Siapa lagi mereka kalau bukan pasangan suami istri muda, yang tidak lain Ziyad dan Reina. Kenapa wajah mereka kusut? Itu karena mereka berdua adu mulut lagi di dalam mobil, karena Ziyad membatalkan kembali terapinya dengan Dokter Gina. Cih, Sok tidak mau diterapi sama Dokter Gina, padahal tadi, dia begitu menikmati saat dipeluk dokter itu. Reina menggerutu, dan dapat didengar jelas oleh Ziyad. Kamu lupa, kalau kamu juga menikmati ketika memelukku. Ledek Ziyad tidak mau kalah. Ya, Ziyad memang sempat melakukan terapi lagi dan dibantu oleh Reina. Sedangkan Dokter Gina hanya memberikan instruksi saja. Namun, Dokter Gina terlihat selalu ketus saat berbicara dengan Reina ketika dia memberikan instruksi. Hal itu benar-benar membuat Ziyad kesal dan murka. Ia pun langsung memerintahkan untuk berhenti dan mengatakan tidak akan melakukan terapi lagi dengan dokter itu sampai seterusnya. Ziyad bahkan mengancam akan menutup tempat praktek Dokter Gina, tapi Reina berhasil membujuknya agar tidak melakukan hal itu. Cih, siapa yang menikmati? Justru badanku pegal, bobot kamu itu terlalu berat untukku, bantah Reina dengan bibir yang mengerucut. Ada apa ini? Kalian baru saja pulang, tapi kenapa sudah berantem? Celetuk Tiur yang baru saja turun. Reina dan Ziyad tidak langsung menjawab. Keduanya saling silang pandang dulu, dan tiba-tiba saling buang muka sembari berdecih. Tingkah keduanya yang kekanak-kanakan membuat Tiur mengulas sebuah senyuman. Kalian berdua kenapa sih? Asal kalian tahu, tingkah kalian berdua ini benar-benar seperti anak-anak. Dia yang seperti anak-anak, Ma. Protes Reina sembari menunjuk ke arah Ziyad. Ziyad menggeram dan langsung menepis tangan Reina yang mengarah padanya. Siapa yang kamu katakan anak-anak? Anak-anak, teriak anak-anak. Dasar tidak sadar diri, balas Ziyad, menatap Reina dengan sinis. Tiur kini hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat tingkah absurd anak dan menantunya itu. Sudah, sekarang jelaskan bagaimana terapi kamu tadi, Ziyad. Ziyad tidak menjawab sama sekali. Ia malah melirik ke arah Reina, seakan meminta wanita itu untuk menjelaskan. Kenapa kamu malah melihatku? Yang Mama tanya itu kamu, bukan aku, jadi ayo jawab. Ziyad menggeram dan merutuki Reina dalam hatinya, melihat respon tidak peduli dari gadis itu. Ziyad kemudian mengembuskan napasnya dan kembali menatap mamanya. Aku tidak cocok terapi dengan dokter yang Mama rekomendasikan itu, Ma. Tiur berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa bisa tidak cocok? Padahal sebelum memilih dia, Mama sudah mencari tahu semua tentang dia, dan banyak yang berhasil sembuh. Apa alasannya kamu merasa tidak cocok? Coba kamu jelaskan. Pokoknya tidak cocok aja, Ma. Aku melihat kalau kesopanannya hanya berlaku pada orang-orang yang dia anggap layak. Kalau orang itu dia lihat di bawah levelnya, dia terlihat sangat terpaksa untuk ramah. Dan itu dia tunjukkan hanya sebagai simbol saja, sesuai dengan teori yang dia pelajari, terang Ziyad. Kamu tahu dari mana? Mungkin saja itu hanya pandanganmu saja, Nak. Kamu tidak boleh langsung menjudge orang buruk hanya dengan sekali mengenal saja. Ma, penilaianku tidak mungkin salah. Ziyad menggantung ucapannya, karena kalau dia mengatakan kebenarannya pada sang mama di depan Reina di mana, dia tidak suka melihat Dokter Gina merendahkan gadis itu, bisa-bisa Reina nanti akan besar kepala. Dia apa? Nak, Tiur menautkan kedua alisnya. Pokoknya itulah. Aku malas menjelaskannya. Aku mau ke atas dulu. Pungkas Ziyad langsung beranjak, untuk menghindari pertanyaan mamanya lagi. Tuh, lihat kan. Dia yang kenakak-kanakan. Sekarang mau cari dokter yang mana lagi coba, Ma? Reina buka suara. Wanita itu benar-benar kesal sekarang. Sabar, nanti Mama akan coba cari yang lain lagi. Mungkin Mama akan cari dokter lain lagi. Tiur melemparkan senyumnya, sembari mengelus-elus punggung Reina, guna menenangkan menantunya itu. Reina kemudian menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya keluar kembali. Ia melakukannya berkali-kali, guna meredam kekesalannya. Ma, hari ini, aku izin untuk menjenguk mamaku, bisa kan? Reina kembali buka suara, setelah dia merasa sudah sedikit tenang. Oh, boleh dong, kenapa tidak boleh? Nanti kita pergi sama-sama.
Kalau, Ziyad, kamu jangan terlalu memikirkan dia. Biarkan dia sendiri dulu di rumah, sahut Tiur membuat senyum Reina semakin mengembang. Bayangan bisa bertemu mamanya sebentar lagi, membuat rasa kesal wanita itu langsung menguap. Hei, pintunya sudah terbuka dari tadi, apa kamu masih mau tetap di sana? Seru Ziyad dari depan pintu lift. Iya, sebentar, sahut Reina. Ma, aku ke atas dulu ya. Tiur menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Kamu urus dulu bayi besarmu itu. Yang sabar ya, bisik Tiur, membuat Reina terkekeh. Oh, kenapa kamu harus menungguku? Padahal kamu kan bisa naik sendiri. Protes Reina, ketika Dai dan Ziyad sudah berada di dalam lift. Jadi apa gunanya ada kamu, kalau aku masih melakukannya sendiri? Jawab Ziyad dengan raut wajah datar. Reina menghela napasnya dengan sekali hentakan dan memilih untuk tidak menanggapi pria itu lagi. Tadi apa yang mama bisikkan ke kamu sampai kamu tertawa? Ziyad buka suara lagi, setelah mereka keluar dari dalam lift. Mau tahu aja, sahut Reina, santai. Kamu ya, benar-benar cantik kan? Sambar Reina dengan cepat. Cih, kamu terlalu percaya diri. Asal kamu tahu, kamu masih kalah cantik dari Selena. Reina yang tadinya hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba mengurungkan niatnya, ketika mendengar ucapan Ziyad. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba merasa sakit mendengar ucapan suaminya itu. Dia memang sudah terbiasa dibanding-bandingkan, tapi kali ini rasanya benar-benar sakit. Rasanya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Sementara itu, mata Ziyad tiba-tiba membesar ketika menyadari apa yang baru saja dia ucapkan. Astaga, apa yang sudah aku katakan? Dia pasti sakit hati. Ziyad merutuki mulut pedasnya di dalam hati. Oh, kamu tidak perlu mengatakan hal itu, karena tanpa kamu kasih tahu pun aku sudah tahu. Tapi, terima kasih sudah mengingatkanku kembali. Reina mencoba untuk tersenyum, untuk menutupi rasa sakit hatinya. Ia kemudian kembali melanjutkan niatnya untuk membuka pintu kamar. Kemudian ia mendorong kursi roda Ziyad masuk ke dalam kamar. Suasana awkward akhirnya tercipta di antara kedua orang itu. Ziyad benar-benar sulit untuk buka mulut. Bahkan untuk minta maaf pun pria itu sulit melakukannya. Aku ke kamar mandi dulu ya. Akhirnya Reina buka suara dan tanpa menunggu jawaban suaminya itu, ia pun langsung melangkah masuk dan menutup pintu. Seperti biasa, wanita itu menghidupkan air dan mulai menumpahkan air matanya. Bersambung 22. Malam kini sudah kembali menyapa. Semuanya sudah kembali ke kamar masing-masing. Demikian juga dengan Ziyad dan Reina. Semenjak kejadian tadi siang di mana Ziyad yang kembali membandingkan Reina dan Selena, membuat pria itu terus-terusan kepikiran dan selalu merasa bersalah, apalagi ketika melihat mata istrinya itu yang sembab ketika keluar dari kamar mandi. Namun, pria itu masih belum mengucapkan kata maaf dan Reina terlihat sama sekali tidak peduli. Keheningan tercipta di antara Ziyad dan Reina. Keduanya tampak sibuk dengan handphone masing-masing. Namun, jelas terlihat kalau Ziyad sama sekali tidak konsentrasi pada apa yang terpampang di layar ponselnya, karena ekor mata pria itu sesekali melirik ke arah Reina. Ziyad berdeham membuat konsentrasi Reina pecah dan langsung menoleh ke arah Ziyad. Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Reina meletakkan ponselnya di atas kasur, menunggu pria itu meminta sesuatu untuk dia lakukan. Tidak ada, sahut Ziyad singkat. Oh. Reina mengangguk-anggukan kepalanya dan meraih kembali ponselnya. Ziyad kembali menatap ke layar ponselnya berusaha untuk menepis rasa bersalah dalam dirinya. Namun, entah kenapa ucapannya tadi dan raut wajah Reina masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ada apa sih, Kak? Dari tadi aku perhatikan kamu selalu melirikku. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Ngomong saja, tidak perlu sungkan. Ternyata Reina menyadari sikap Ziyad. Aku cuma mau minta maaf atas ucapanku tadi siang. Akhirnya Ziyad memberanikan diri untuk meminta maaf. Ucapan yang mana? Bukannya banyak yang kamu ucapkan seharian ini? Tanya Reina, dengan sudut bibir yang melengkung membentuk senyum smirk. Ziyad berdecak dan mengembuskan napas kesal. Dia merasa kalau wanita di samping itu hanya pura-pura lupa. Kalimat yang mengatakan kalau Selena lebih cantik dari kamu.
ucap Ziyad akhirnya, tapi tetap memasang wajah datarnya. Reina kemudian kembali tersenyum smirk mendengar permintaan maaf pria yang biasanya gengsi untuk minta maaf itu. Kamu jangan khawatir akan hal itu, karena aku sudah terbiasa mendengar semua hinaan padaku, dan aku menganggap itu keluar dari suara-suara sumbang yang ingin menjatuhkanku. Kalau aku down, itu berarti mereka berhasil menjatuhkanku dan itu adalah hal yang tidak aku inginkan. Reina menghentikan ucapannya untuk mengambil jeda, sekaligus untuk meraup oksigen untuk mengisi kembali rongga paru-parunya yang sudah mulai minim oksigen. Jangan lupakan Ziyad yang masih bergeming, diam 1000 bahasa. Kak Ziyad, aku percaya pada kekuatan sebuah ucapan. Ucapan itu bisa membuat kita hancur, bisa juga membuat kita merasa tidak berguna sama sekali. Akan tetapi, sebuah ucapan juga bisa membuat kita kuat dan bisa menyembuhkanmu dari stigma-stigma negatif yang kamu dapatkan dari orang lain. Itu semua tergantung kamu. Reina kembali diam, untuk sejenak. Banyak orang yang asal mengucap tanpa berpikir lebih dulu. Mereka tidak peduli, apakah yang mereka katakan itu menyakitkan hati seseorang atau tidak sama sekali. Tapi, aku tahu nilai dari sebuah ucapan, makanya aku selalu berkomitmen untuk tidak seperti mereka yang suka mengucapkan kata-kata negatif dan aku akan selalu mengucapkan kata positif pada diriku sendiri. Karena aku yakin dengan ucapan positif yang aku ucapkan pada diri sendiri akan membuatku kuat dan merasa berharga. Orang-orang melihat semua hal yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang adalah sebuah ketidakberuntungan buatku, tapi aku melihat itu ada sebuah kesempatan. Orang-orang mengatakan, aku tidak mampu, tapi aku katakan pada diriku sendiri kalau aku mampu. Sama seperti yang kamu katakan tadi, aku tidak lebih cantik dari Selena, tapi aku menganggap diriku cantik. Semua wanita itu menurutku cantik, kalau tidak cantik berarti dia itu laki-laki. Aku mungkin tidak secantik Selena di matamu, tapi yang aku yakini, aku akan terlihat cantik di mata laki-laki yang tepat, karena pada hakikat cantik itu relatif. Sambung Reina lagi dengan panjang lebar tanpa jeda. Ziyad bergeming dan tercenung mendengar penuturan panjang Reina yang cukup panjang tapi sangat bijaksana dan benar-benar bisa membuatnya tidak bisa berkata-kata dan semakin merasa bersalah. Dan ada satu kalimat yang membuat Ziyad tiba-tiba merasa tidak suka. Yaitu saat Reina mengatakan kalau dia akan terlihat cantik di mata laki-laki yang tepat. Bayangan Raka yang menatap kagum Reina seketika langsung berkelebat di kepalanya. Apa kamu mau mengatakan kalau laki-laki yang tepat itu adalah Raka? Pukas Ziyad dengan tajam. Kenapa kamu bicara seperti itu? Reina mengenyitkan keningnya, gagal paham kenapa pria itu tiba-tiba membawa-bawa nama Raka. Tapi bisa saja sih, kalau dia memang melihatku cantik, sambung Reina lagi, yang tidak menyadari perubahan wajah suaminya itu. Tanpa diketahui, Reina Ziyad mengepalkan kedua tangannya dengan kencang di balik selimut. Sama seperti kamu boleh mengatakan kamu itu tampan dan aku mengakui kalau kamu memang tampan. Ziyad sontak tersenyum tipis dan samar mendengar pujian Reina. Tapi, bagi Selena kamu kalah tampan dari Kak Trisno. Baginya pria yang paling tampan selain papanya adalah Kak Trisno, sambung Reina lagi membuat rahang Ziyad kembali mengeras. Kamu jangan marah dulu, balik lagi dengan yang aku katakan tadi. Kamu akan terlihat lebih tampan dari siapapun di mata wanita yang tepat. Sambar Reina dengan cepat begitu melihat pria itu yang hendak buka mulut. Dan bagaimana dengan pandanganmu? Siapa yang lebih tampan, aku atau Raka? Reina kembali mengenyitkan keningnya, bingung. Kamu kenapa sih selalu membawa-bawa nama Raka? Apa kamu merasa tersinggung dengannya? Pukas Reina, menatap suaminya itu dengan tatapan menyelidik. Enak saja. Aku tidak merasa tersinggung oleh dokter brengsek itu. Sangkal Ziyad sembari mengalihkan tatapannya ke arah lain. Ya udah, kalau kamu merasa tidak tersinggung, kenapa dari tadi sibuk membawa-bawa namanya? Reina mengembuskan napas kesal. Keheningan kembali tercipta di antara mereka berdua. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Saat kamu membandingkanku dengan orang lain, memang sedikit sakit, tapi sebenarnya ada hal yang lebih menyakitkan dari itu. Kamu tahu itu apa? Reina kembali buka suara dan kali ini suara wanita itu terdengar sangat lirih. Ziyad kembali menoleh ke arah Reina dan menggelengkan kepalanya. Yang paling menyakitkan itu, saat kamu selalu memanggilku wanita sialan.
Padahal aku punya nama bagus yang diberikan oleh orang tuaku. Nama yang penuh doa itu, kamu ganti dengan seenak hatimu. Ziyad seketika merasa tertohok dengan apa yang baru saja terlontar dari mulut wanita itu. Tahu nggak kamu? Kamu memanggilku dengan wanita sialan itu sama saja kamu menghina orang tuaku. Kalau mamaku mendengarnya mungkin rasa sakit yang kurasakan tidak akan sebanding dengan yang mamaku rasakan. Sambung Reina lagi, membuat Ziyad lagi-lagi terdiam 1000 bahasa. Sudahlah, sebaiknya kita tidur saja. Sepertinya aku sudah mengantuk, pungkas Reina sembari meletakkan ponselnya ke atas nakas, tidak peduli dengan diamnya suaminya itu. Baru saja dia hendak merebahkan tubuhnya, tiba-tiba ponselnya berbunyi pertanda ada yang sedang menghubunginya. Reina kemudian mengurungkan niatnya untuk berbaring. Ia kembali merayu ponselnya dan melihat ada nama Dokter Raka sedang menghubunginya. Dokter Raka, buat apa dia menghubungiku malam-malam? Batin Reina, yang seketika merasa bimbang, apakah dia harus menjawab panggilan itu atau tidak. Bersambung, 23. Di tengah rasa bimbangnya akhirnya, Reina memutuskan untuk menjawab panggilan Raka. Halo, Dokter Raka. Begitu Ziyad mendengar Reina menyebut nama Raka, mata Ziyad tadinya sudah sempat terpejam, kembali terbuka. Raka, brengsek, ngapain dia menghubungi Reina malam-malam begini? Umpat Ziyad sembari melihat ke arah jam di dinding yang hampir menunjukkan pukul 10. Apa mereka diam-diam sudah menjalin hubungan di belakangku? Ekor mata Ziyad melirik Reina dengan curiga. Maaf, mengganggumu malam-malam. Aku baru saja pulang praktek, capek banget. Tapi tiba-tiba aku kepikiran kamu, dan ingin ngobrol denganmu sebelum aku tidur. Kamu tidak keberatan kan? Terdengar suara Raka dari ujung sana, yang terdengar jelas di telinga Reina, tapi tidak dengan telinga Ziyad. Pria itu sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang ada di seberang sana, walaupun dia sudah berusaha menajamkan telinganya. Sama sekali tidak keberatan, Dok. Ada apa ya? Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Reina, basa-basi. Tidak ada sih, hanya ingin ngobrol aja. Oh ya, kalau lagi bicara berdua begini dan di luar jam kerja, cukup panggil Raka saja, tidak usah pakai embel-embel dokter. Santai saja kalau sama aku. Ekor mata Reina melirik ke arah pria di sampingnya, yang kebetulan juga tengah meliriknya. Karena sudah ketahuan sedang melirik, Ziyad kini sengaja memasang tatapan sangat, berharap Reina gentar dan mematikan ponselnya. Namun, apa yang diharapkan oleh Ziyad tidaklah terjadi. Gadis itu malah membalas tatapannya dengan tatapan yang tidak kalah tajamnya. Apa? Ucapnya dengan isyarat mulut. Apa? Berani sekali dia. Ziyad menggeram dalam hati. Reina, kenapa kamu diam saja? Apa kamu memang keberatan? Kalau iya, aku akan memutuskan panggilan dan lain kali aku akan menghubungimu lagi. Suara Raka terdengar kembali dari ujung sana. Oh, tidak sama sekali Dokter Raka. Aku benar-benar tidak keberatan. Sambar Reina dengan cepat. Bukannya aku sudah bilang jangan pakai kata dokter. Cukup Raka saja. Maaf, aku sangat sungkan kalau hanya memanggil nama saja. Selain karena kita baru kenal, kamu juga jauh lebih tua dibandingkan aku. Kalau kamu mau aku merubah panggilan, kamu saja yang pilih mau dipanggil apa. Ziyad kembali mengepalkan tangannya mendengar ucapan Reina. Walaupun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Raka dari seberang sana, tapi dia sudah bisa menyimpulkan kalau pria di sana ingin bisa semakin dekat dengan Reina, makanya dia tidak mau dipanggil dokter. Kalau tidak kamu panggil aku, Mas saja. Apa menurutmu itu sudah pas? Raka mulai memberikan saran. Reina tidak langsung mengiyakan, tapi ia juga tidak menolak. Wanita itu terlihat seperti tengah berpikir untuk bisa memberikan keputusan. Mas, boleh juga, Mas Raka. Reina memberi sedikit penekanan saat menyebutkan nama dokter itu. Uhuk. Ziyad tiba-tiba terbatuk-batuk keras saking kagetnya mendengar panggilan baru yang diinginkan oleh pria di seberang sana. Kak Ziyad, kamu kenapa? Tanpa memutuskan panggilan dan tanpa memindahkan ponsel dari tangannya, Reina dengan sigap memijat-mijat punggung Ziyad, agar pria itu bisa lebih rileks. Aku tidak apa-apa, Reina. Kamu ambilkan saja aku minum. Reina bergeming, tidak langsung bergerak untuk mengambil minum. Ia justru diam terpaku karena kaget mendengar pria itu menyebut namanya dengan baik,
tidak dengan panggilan wanita sialan lagi. "Reina, suara siapa itu? Apa itu majikan kamu itu?" tanya Raka dengan nada suara yang sedikit berubah ketus. "Iya, Mas Ziyad, Mas Raka." Hampir saja Reina salah menyebut nama, karena sisa-sisa rasa kagetnya masih terasa. "Apa? Ngapain dia ada di kamar kamu? Apa dia selalu mengganggumu, dan mendatangi kamarmu? Padahal ini sudah malam loh. Harusnya dia kan ada di kamarnya sekarang. Atau jangan-jangan dia yang memintamu untuk datang ke kamarnya tiap malam?" Ukas pria di seberang sana dengan panjang lebar. Sepertinya pria itu sudah mulai berasumsi yang tidak-tidak. Reina diam seribu bahasa, tidak tahu ingin memberikan jawaban apa pada sang dokter. Wanita itu tampak berpikir sangat keras untuk mencari alasan yang cukup masuk akal. "Aku kebetulan memang berada di kamar Kak Ziyad karena tadi dia memintaku untuk mengambilkan minum." Akhirnya Reina menemukan alasan yang tepat. "Oh, seperti itu. Kamu sudah memberikan dia minum kan? Kalau begitu kamu seharusnya sudah bisa keluar dari sana, karena aku takut dia akan berbuat macam-macam padamu nanti." Raka mulai menunjukkan perhatiannya. "Hei, dokter bajingan, kenapa kamu bertanya macam-macam pada Reina? Terserah dia mau datang ke kamarku atau tidak. Itu bukan urusanmu." Ziyad berteriak ke arah ponsel. Walaupun dia memang tidak mendengar apa yang dikatakan dokter itu, dia sudah bisa memastikan kalau pria di sana sedang mencurigai dirinya dan menuduh kalau dia hendak berbuat macam-macam pada Reina. "Lagian, apa salahnya dia ke kamarku? Bahkan tidur di kamarku saja juga tidak masalah, karena kamar ini kamar garis bawah garis bawah." "Kak Ziyad," sambar Reina dengan cepat sebelum Ziyad keceplosan mengatakan pada Raka kalau kamar itu adalah kamar mereka bersama. Bisa-bisa, Raka tahu hubungan mereka yang sudah jadi suami istri. "Kenapa kamu menghentikanku? Kamu kesal ya?" Kalau dia tahu tangan Reina kini sudah berada di mulut suaminya itu. "Reina, Reina, kamu tidak apa-apa kan?" Raka mulai berteriak panik di seberang sana. Tidak terdengar jawaban dari Reina maupun Ziyad karena keduanya kini sudah saling tatap, dengan mata yang saling terkunci, karena tanpa sengaja, Reina terjatuh di dada Ziyad ketika dia mencoba menutup mulut suaminya itu. "Reina, kamu masih di sana?" Raka kembali memanggil, namun lagi-lagi Reina tidak menjawab. Bunyi dering ponsel Reina membuat Reina dan Ziyad tersadar. Sepertinya, Raka sempat memutuskan panggilan, lalu menghubungi kembali. "Jangan angkat," titah Ziyad dengan sorot mata yang sangat tajam. "Tidak boleh seperti itu. Nanti bisa-bisa dia tidak tenang semalaman. Aku jawab dulu panggilannya." Reina meraih ponselnya dan beranjak turun. "Kamu mau kemana?" teriak Ziyad. "Mau terima telepon di luar," sahut Reina sembari melangkah keluar menuju balkon. Wanita itu bahkan dengan sengaja membawa serta kursi roda Ziyad, untuk menghindari pria itu menyusulnya nanti. Sial, apa yang akan mereka bicarakan? Aku benar-benar tidak akan bisa mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Ziyad menggerutu sembari menatap ke arah balkon. Bersambung 24. Reina terlihat berjalan masuk, setelah cukup lama berbicara dengan Raka. "Sudah selesai bicaranya. Kalau belum puas, lanjutkan saja. Belum juga tengah malam, masa sudah berhenti saja?" Belum juga Reina sampai di ranjang, dia sudah disambut dengan semburan pedas dan sarkas dari Ziyad. "Kamu kenapa sih?" cetus Reina sembari merangkak naik ke atas ranjang. "Kamu jangan sok tidak tahu dengan apa yang aku maksud. Kamu coba berpikir dengan baik, pria yang menghubungi seorang wanita bersuami malam-malam begini, apa menurutmu itu adalah pria yang baik? Dan kamu, bagaimana bisa kamu menerima telepon pria di malam-malam begini? Apa kamu tidak sadar kalau kamu itu masih istriku?" sembur Ziyad dengan sangat berapi-api. "Kamu bagaimana sih? Dia kan tidak tahu kalau kita suami istri. Jadi, tidak boleh dikatakan kalau dia itu tidak baik. Dan kalau tentang apa yang kamu katakan tentangku, bukannya aku tidak sadar kalau aku istrimu, tapi aku mau tanya, apa kamu menganggap dirimu sebagai suamiku? Bukannya kamu yang mengatakan kalau tidak ada yang boleh tahu kalau kita ini suami istri?" Ziyad diam seribu bahasa. Sebenarnya dia ingin mengatakan kalau sebenarnya dia sudah pernah mengakui Reina sebagai istri di depan Dokter Gina. Namun tenggorokannya terasa tersekat,
sehingga dia kesulitan untuk mengeluarkan kata-katanya. Apa saja yang kalian bicarakan sampai bisa selama itu? Akhirnya Ziyad merendahkan suaranya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak banyak, hanya bicara hal biasa saja dan tidak ada yang terlalu penting. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Reina. Aku menunggumu, sahut Ziyad tanpa sadar. Menungguku? Reina mengerenyitkan keningnya. Ada perasaan hangat yang tiba-tiba menyentuh hatinya, karena merasa dianggap. Maksudku, aku menunggumu mengambilkan minum untukku. Seketika Ziyad tersadar dan merasa gugup. Reina sontak mengerucutkan bibirnya kesal. Perasaan yang tadinya sudah melambung tinggi, tiba terasa terhempas sampai ke paling dasar hatinya. Kenapa kamu tidak ambil sendiri? Siapa suruh kamu bawa kursi rodaku? Ziyad tidak mau kalah. Cih, makanya cepat jalan biar kamu bisa ambil sendiri. Cetus Reina sembari melangkah mengambil air minum. Ziyad diam saja memilih tidak menjawab, karena tidak mau berdebat saat ini. Dia tidak mau keceplosan mengeluarkan kata-kata pedas kalau sampai meladeni istrinya itu. Nih, minum kamu. Reina memberikan gelas berisi air putih dengan bibir yang masih mengerucut. Kalau kamu tidak ikhlas memberikannya, lebih baik tidak usah. Polak Ziyad, sembari menatap ke layar ponselnya. Ikhlas kok, nih ambil minum kamu. Suara Reina berubah lembut. Kamu senyum dulu. Titah Ziyad, membuat Reina menautkan kedua alisnya, bingung. Kenapa dia berubah semanis ini? Apa kepalanya tadi terbentur sesuatu? Bisik Reina pada dirinya sendiri. Kenapa wajahmu terlihat bingung? Aku memintamu untuk senyum bukan menautkan alis. Ayo senyum. Reina menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Kemudian, wanita itu pun akhirnya tersenyum yang lebih mengarah ke arah meringis. Nih, aku tersenyum. Itu bukan tersenyum, tapi meringis. Yang ikhlas senyumnya, Reina menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Kemudian kali ini dia kembali tersenyum. Lumayanlah. Walaupun aku tahu kalau senyummu belum maksimal. Ucap Ziyad sembari meraih gelas dari tangan Reina. Kak Ziyad, kamu baik-baik saja kan? Apa tadi kepalamu terbentur sesuatu? Reina sama sekali tidak bisa menyembunyikan kekagetannya lagi. Maksudmu apa? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ziyad mengerenyitkan keningnya. Ya, heran saja. Mulutmu bisa tiba-tiba manis. Padahal setahuku tadi kamu masih banyak makan sambal di makan malam tadi, sindir Reina, dan ujung hidung yang sedikit naik ke atas. Sudahlah, kamu jangan banyak bicara lagi. Sekarang kita tidur saja. Ziyad meletakkan gelas di tangannya ke atas nakas lalu mulai merebahkan tubuhnya. Sikap mengalah Ziyad benar-benar membuat Reina semakin bingung. Dia merasa sikap Ziyad kali ini benar-benar aneh. Sepertinya kepalanya memang terbentur tadi. Atau mungkin malaikat lagi merasukinya. Batin Reina lagi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo tidur. Tegur Ziyad membuat Reina menggigit bibirnya dan merangkak naik ke arah ranjang. Apa yang kamu lakukan? Pekik Ziyad tiba-tiba ketika tangan Reina menyentuh kakinya. Memijat kakimu. Aku baca-baca, kalau melakukan pemijatan, bisa sedikit membantu agar kakimu bisa cepat pulih. Sahut Reina sembari melakukan pemijatan yang sama sekali tidak dapat Ziyad rasakan. Sudahlah, kamu tidur saja, ini sudah larut, kamu bisa melakukannya besok. Ziyad mencoba menepis tangan Reina dari kakinya. Tidak apa-apa, kebetulan aku juga belum ngantuk. Kamu saja yang tidur lebih dulu. Nanti kalau aku mengantuk aku akan tidur. Reina bersikeras untuk tetap melakukan pemijatan. Kalau begitu aku akan tidur setelah kamu tidur. Ziyad duduk kembali dan menyandarkan tubuhnya di sandaran ranjang. Lagi-lagi Reina semakin bingung melihat sikap Ziyad yang terlihat semakin manis. Sepertinya dia memang benar-benar bukan Ziyad. Dia pasti malaikat yang sembunyi di tubuhnya. Aku yakin itu. Batin Reina. Apa kamu benar-benar ingin cepat-cepat berpisah denganku? Makanya kamu bertekad kuat agar aku cepat sembuh. Kamu pasti tidak ingin Raka lama menunggumu kan? Celetuk Ziyad. Tiba-tiba dengan nada lirih. Tangan Reina sontak berhenti memijat, dan langsung menatap Ziyad dengan tatapan penuh tanya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Tidak kenapa-napa, cuma aku merasa kalau aku sudah menjadi penghalang kebahagiaanmu. Sekarang, aku akan mau secepatnya sembuh,
agar kamu juga bisa mengejar kebahagiaanmu dengan cepat. Dua sudut bibir Ziyad melengkung membentuk senyum miris. Bersambung 25. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kalau sudah 3 bulan berlalu semenjak Reina melihat perubahan Ziyad yang bersikap manis padanya. Walaupun memang kadang-kadang masih kembali seperti di awal. Tapi, setidaknya Ziyad sudah hampir tidak pernah memanggilnya dengan sebutan wanita sialan itu. Sedikit informasi juga, Ziyad juga sudah rutin melakukan terapi dengan dokter yang didatangkan ke rumah. Taman belakang sengaja disulap menjadi tempat terapi yang mirip dengan di rumah sakit. Selain itu, Reina juga ikut ambil alih untuk membantu Ziyad dalam melakukan terapinya. "Apa aku memang harus ke kantor hari ini?" tanya Ziyad dengan raut wajah malas. "Kenapa? Apa kamu mau berubah pikiran?" tanya Reina sembari meletakkan pakaian yang hendak dipakai oleh Ziyad ke atas ranjang. Boleh tidak lain kali saja. Aku merasa tubuhku kurang enak," sahut Ziyad, dengan sengaja membuat raut wajah memelas. "Cih, bilang saja kalau kamu memang tidak mau. Kamu masih belum siapkan kalau karyawan-karyawan di sana melihat kondisimu." Ejek Reina, mengejek. "Bukan seperti itu. Aku memang lagi kurang enak badan," sahut Ziyad berusaha meyakinkan. Namun, bukan Reina namanya kalau cepat percaya. Dia sudah bisa membaca kalau suaminya itu hanya berusaha mencari alasan saja. "Kak Ziyad, jangan coba-coba mencari alasan lagi dong. Aku yakin kalau kamu hanya mencari alasan saja. Kalau kemarin-kemarin aku bisa percaya, tapi sekarang tidak lagi." Ziyad sontak mengembuskan napasnya. Dia merasa kali ini kalau dia tidak akan berhasil mengelabui Reina. Sudah. Sekarang kamu ganti pakaianmu. Atau kamu mau aku yang menggantikannya untukmu?" pancing Reina. "Boleh, kalau kamu mau." Ziyad mengerlingkan matanya, menggoda. Mata Reina sontak membesar karena tidak menyangka kalau Ziyad akan memberikan jawaban seperti itu. Karena biasanya pria itu akan selalu menolak keras kalau Reina menggodanya. "Enak saja, kamu kan bisa sendiri." "Aku tidak mau," tolak Reina dengan cepat. "Kenapa kamu tidak mau? Bukannya kamu yang menawarkan tadi? Kamu kenapa jadi pelin-pelan? Kamu takut tergoda ya?" Ziyad kembali menggoda. Reina merasa kalau Ziyad sedang menantang keberaniannya dan merasa yakin kalau ia tidak akan berani melakukan permintaan pria itu. "Baik, siapa takut?" pungkas Reina sembari meraih kembali ke meja Ziyad dari atas ranjang dan menghampiri suaminya itu. Walaupun jantungnya berdetak begitu cepat, Reina tetap berusaha untuk bersikap santai dan memakaikan kemeja ke tubuh Ziyad. Jantung Reina semakin berdetak kencang, begitu menyadari kalau Ziyad tengah menatapnya dengan intens tak berkedip. Sudah selesai. Reina mengembuskan napas lega seperti terbebas dari himpitan batu begitu dia berhasil memakaikan kemeja ke tubuh suaminya itu. "Oh, sudah selesai ya?" Ziyad juga sontak tersadar. "Kenapa cepat selesainya?" imbuhnya lagi. Reina mengerenyitkan keningnya. "Cepat bagaimana? Padahal aku merasa udah cukup lama." Gumam wanita itu lagi yang tentu saja masih bisa didengar jelas oleh telinga Ziyad. "Oh, kalau begitu terima kasih. Sekarang kamu bisa pergi, biar celananya aku pakai sendiri." Titah Ziyad yang tidak mau memperpanjang pembicaraan yang bisa-bisa malah membuat dia nantinya terjebak sendiri dengan ucapannya sendiri. Reina mendengkus, kesal. Namun, dia tetap berjalan keluar dari kamar untuk membiarkan Ziyad memakai celananya sendiri. Mobil yang membawa Reina dan Ziyad kini berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang tidak lain adalah gedung perusahaan milik Andreas. Hari ini Ziyad sebenarnya masih sangat enggan untuk masuk kantor, karena kakinya yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, entah kenapa dia tidak bisa menolak permintaan Reina. "Aku masih belum bisa berjalan, jadi aku tidak perlu dulu ke kantor," ucap Ziyad saat itu, mencoba untuk tetap menghindar agar tidak pergi ke kantor. "Yang tidak bisa bergerak itu kakimu. Otak kamu kan masih bisa bekerja." Begitulah jawaban Reina, yang akhirnya mematahkan harapannya untuk bisa tetap berada di rumah. Reina mendorong kursi roda Ziyad memasuki kantor. Kehadiran pria itu, tentu saja langsung mendapatkan perhatian dari para karyawan. Semua mata menatap ke arah Ziyad dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang menatap kasihan, ada yang biasa saja, dan bahkan ada yang mengejek walaupun memang tidak terlalu diperlihatkan.
Kamu jangan pedulikan mereka. Walaupun kamu masih duduk di kursi roda, kamu harus tetap percaya diri dan tunjukkan wibawamu. Bisik Reina memberikan Ziyad semangat. Ziyad yang tadinya sudah hampir menundukkan kepalanya, kini kembali menegakkan punggungnya dan menatap lurus ke depan, dengan raut wajah datar yang sukar untuk dibaca. Setelah masuk ke dalam lift dan berhenti di lantai 19, akhirnya Ziyad dan Reina sudah tiba di ruangan Ziyad. Aku menginginkan kopi, bisakah kamu bantu buatkan untukku? Titah Ziyad, dengan lembut. Reina menganggukkan kepalanya dan beranjak keluar dari ruangan Ziyad. Reina baru saja hendak masuk ke dalam ruangan pantry, namun dia mengurungkan niatnya untuk masuk, karena dia mendengar dua orang wanita sedang mengobrol di dalam sana. Reina memang selama ini tidak terlalu ambil pusing dan tidak ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang lain. Akan tetapi kali ini dia mendengar dua wanita di dalam sana, ada menyebut nama Ziyad. Tampan sih, tapi sayangnya dia cacat. Kalau bukan karena dia orang kaya dan pewaris perusahaan, aku mau gak kalau seandainya diminta untuk menjadi istri Pak Ziyad, ucap salah satu dari wanita itu yang langsung disambut tawa pecah dari rekannya. Setuju, tapi karena dia itu pewaris perusahaan Pak Andreas, kalau aku diminta untuk menikah dengan anaknya itu, aku pasti mau. Kan sayang kalau kesempatan itu sia-siakan. Tidak peduli dia cacat, yang penting bisa hidup mewah. Untuk mendapatkan kebahagiaan, kan bisa membayar laki-laki di luar sana. Sekarang yang penting itu uang yang banyak. Semuanya pasti bisa dibeli termasuk pria-pria tampan di luar sana. Kenapa emangnya kalau Pak Ziyad cacat? Apa kalian mengira karena dia sudah cacat, dia akan mau menerima siapa saja yang mau menikah dengannya? Sayangnya yang ada di pikiran kalian berdua itu tidak akan terjadi, karena walaupun dia cacat, dia sama sekali tidak punya niat untuk menjadikan salah satu dari kalian berdua sebagai istrinya. Karena kalian berdua sama sekali tidak pantas. Celetuk Reina yang membuat dua wanita di dalam sana tersentak kaget. Hei, jaga bicaramu. Kamu itu hanya seorang pengasuh tapi berani-beraninya kamu berbicara seperti itu ke kami. Bentak salah satu dari wanita itu dengan sorot mata kesal. Aku rasa, nominal gajiku lebih besar dari kalian berdua sekalipun aku ini hanya seorang pengasuh. Sahut Reina dengan tatapan mengejek. Lagian kenapa kalian sampai berpikir kalau kalian pantas untuk diminta menikah dengan Pak Ziyad? Apa kalian mengira karena dia cacat, Pak Andreas dan Ibu Tiur akan mau menikahkan anaknya dengan siapa saja yang penting Pak Ziyad bisa menikah, begitu? Kalian kira Pak Andreas dan Ibu Tiur akan rela merendahkan diri mereka untuk memohon pada kalian agar mau menikah dengan putranya? Mereka tidak sebodoh itu, sambung Reina kembali. Bersambung.